Bapak dan Ibu, baiklah kita mulai sesi sidang pertama ini, yakni terkait dengan laporan dari organisasi internal Pengadilan Tinggi Agama Palu untuk menyampaikannya. Yang pertama, kami persilakan juga kepada Bapak Dr. Andes Haji Abdul Qadir Saimah untuk memberikan laporan tentang kegiatan PTWP selama tahun 2022. Kami persilakan. Sebagai ketua PTWP daerah, kemudian selanjutnya menyampaikan laporan sesuai dengan kegiatan sebagai berikut. Bapak, kebetulan kami ditunjuk sebagai ketua PTWP daerah, ada event nasional yaitu untuk mengikuti turnamen tenis dalam rangka Ketua Mahkamah Agung Cup di Ketua Dharma Yukti kali ini Provinsi Sulawesi Tengah dan anggotanya yang saya hormati. Pada kesempatan ini kami diamanahkan untuk menyampaikan laporan kerja dari pengurus IKADI tahun 2022 yang sebenarnya saya juga tidak selama tahun 2022, yaitu iuran ke pusat daerah. Yang kedua, pemberian serta bagi Bapak Kadis yang pindah ke PTA Makanan. Dan yang ketiga yaitu biaya pembinaan benda berkas dan bukti hukum pada saat pidana orang. Demikian yang dapat kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari pengurus Musalah Arif Mahmad Jadi Agama Palu, kami itu akan disampaikan oleh Bapak Dr. Usman Saimah. Pak Dio dipersilakan. Kali ini Pengadilan Tinggi Agama Palu yang saya hormati Panitra RT Sekretaris, pejabat fungsional serta struktural Pengadilan Tinggi Agama Palu yang saya muliakan. Baiklah, pada saat ini saya akan melaporkan keadaan atau program kerja yang telah dilaksanakan pada Musyawarah Pengadilan Tinggi Agama Palu. Program kerja yang lalu kami telah laksanakan. Yang pertama adalah para Bapak Ibu yang saya hormati, tak menyangka saya disuruh menyampaikan laporan Pokja. Karena Pak Wakil kemarin hanya menyampaikan ini diisi untuk program kerja tahun 2023. Karena memang Pokja ini masih berumur seumur jagung ya. Jadi program-program yang kita laksanakan dalam Pokja ini hanya satu, yaitu diskusi sampai 2023. Pada 2000 tahun depan ini sudah masa operasinya sudah selesai, dan itu nanti akan dilakukan RAT. Nah, RAT itu nanti menentukan
apakah diterima pertanggungjawaban beliau, dan setelah diterima baru kita tentukan pengurus baru lagi. Seperti itu Pak. Terima kasih rapat yang disepakati dalam koperasi. Baik, lanjut. Saya sedikit menggambarkan tentang koperasi. Jadi koperasi kita ini beranggotakan aktif dan karyawan-karyawati kemudian yang baru. Mengucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena pada hari ini kita dapat melaksanakan kegiatan ini, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Dan pertama kalinya juga kita dilibatkan untuk dilibatkan dalam event-event seperti ini. Selanjutnya, saya sebagai sekretaris dan panitia ini yang sebetulnya saya juga kurang tahu karena pada saat tanggal 22 Februari Dharma Yudhika ini mengadakan musjab yang 1 hari setelah saya dilantik di PTA ini, kemudian di 17 Kalau tidak dilaporkan itu bisa hilang. Nah kemudian rangkapnya yang kami rencanakan, yang pertama melaksanakan rapat anggota setiap 4 bulan. Yang kedua mengikuti konstansi MPNS dengan instansi lain dari perwakilan undangan kita itu melakukan. Siapa yang kita mengundang ya. Yang ketiga adalah berpartisipasi di dalam melaksanakan PTNK. Yang kami rencanakan itu adalah bahwa setiap utama yang tinggal di Indonesia harus turun naik supaya kuat. Kita anak kota ini supaya kita kuat semua, dan semua anak-anak muda ini adalah Pak Bapak Panitera sudah mengkomunikasikan dengan beberapa program kerja. Oleh karena itu hanya kita mau melihat apakah yang sudah dikomunikasikan itu sudah cukup atau ditambah atau dikurangi. Untuk itu kepada para peserta silakan memperhatikan komunikasi yang telah dibuat oleh panitera dan kepanitera. Untuk itu silakan kepada peserta untuk melihat program kerja yang ada yang telah dibuat oleh kepaniteraan, khususnya Bapak Panitera. Silakan Pak. Tidak ada lagi tambahan untuk ini. Baik oleh panitera muda hukum maupun panitera muda banding. Masuk panitera pengganti Pak, ada di bawah. Nanti di belakang ini. Ada di tengah-tengah ada. Di belakang. Ada di tengah-tengah. 16, 17, 18, 19, 20. Nah ini peningkatan kualitas putusan banding ini maksudnya gimana? Oh, hakim punya. Iya, kita buka wilayahnya kita. Kita hanya mencatat Sebab 18. banyak kasus gitu. Jadi kenapa ini bagus? Sebenarnya bagus. Jadi ada pernah kasus satu putusan dari PTH itu 3 kali dikembalikan. Iya. Kenapa dikembalikan? Karena amarnya itu bermasalah. Jadi untuk peningkatan kualitas putusan ini maksudnya bagaimana? Jelaskan oleh atau tidak perlu kan kita sudah terima file. Iya, Jadi iya. yang mana menjadi tanda tanya itu aja yang kita highlight. Iya. Jadi kita tidak lewati susah. Jadi makanya tadi saya bilang semuanya sudah bagus kecuali yang satu tadi. Waktu perkara ya. Bagian bawah halaman 2. Sehingga kita apakah sudah dianggap baik, dikurangi atau ditambah. Pertama waktu, yang kedua mungkin mana yang memang seperti tadi yang kurang tepat di situ kan, bukan nggak bagus, kurang tepat di situ. Kalau memang ada ide dari kita maka masukkan lagi ke sini.
kalau mengenai peningkatan kualitas putusan banding, barangkali itu nanti konsultasi hakim ya. Barangkali nanti kami mengadakan mengadakan diskusi tentang bagaimana cara pembuatan putusan banding. Karena memang sebetulnya tidak hanya ke putusan banding saja, barangkali yang putusan tingkat pertama pun banyak bermasalah sehingga susah dieksekusi. Jadi mencakup juga dengan nanti. Saya selaku anggota Komisi B, setelah saya membaca-baca program kerja yang di-share di dalam WA yang sudah tampil di depan ini, saya tidak mengoreksi lagi itu. Yang saya ingin tambahkan bahwa setelah saya membaca baik di bagian komisi A maupun komisi B itu tidak ada yang menulis mengenai program kerja pembinaan pengawasan. Ada Pak. Di mana? Ada Pak. Yang secara rinci. Saya tidak bisa itu Bupati. Bupati yang Ya kan? Nah, dari wakil sampai dengan wakil sama ketua 25. Sementara yang hakim 20.000, ya kan? Terus ini ya selanjutnya lah ada 15 nah, jadi dapatnya saya kalkulasikan tuh 445.000. 445.000 itu apa dibagi-bagi atau gimana di selama ini? Pusat. Saya Ya. tidak tahu persentasenya 5% kayaknya. Jadi tiap bulan memang. Tiap bulan Baik dari pengadilan tinggi, pegawai-pegawai yang ada di pengadilan tinggi, pula pegawai-pegawai yang ada di PPAC. Iurannya itu. Jadi berarti yang tinggal di sini berapa persen tuh? Belum tahu juga. Ada di dalam sekitar 10%. Pedoman itu Ada pedoman ini. ada 100-an tinggal gitu. Berapa? Tadi Bu, ada di dalam untuk perusahaan misalnya 10%, untuk daerah misalnya berapa persen, untuk cuma kita tinggal sedikit aja lagi. Cuma itu waktu dulu, tapi sekarang ini kayaknya sudah banyak di tempat kita daripada di pusat dengan di daerah di situ. Sesuai dengan kondisi keuangannya kita. oh berarti sesuai dengan kondisi keuangan, bukan maksud saya Tidak bukan dipatok, pamannya tidak. uangnya sekian, tapi tetap juga Ya, biasa cuma jumlahnya kita tetapkan tahun yang lalu jumlah penerima BDPS dari Pengadilan Tinggi Agama 9 orang. Ya, dari PT 9 jadi 15 orang. Jumlah dana yang kita serahkan itu kemarin antara PT dengan PPA 7.800.000 dibagi dua itu berarti Bagi dua. Ya, bagi dua. Karena saya lihat kemarin sama-sama dari PT sekian jumlah uang yang dikasih, begitu juga dari PPTA. Tapi kemarin substansi dari dari PA itu sendiri, terus PT sendiri itu enggak. iya begitu. Dananya uang dari PT untuk anak-anak di PT. Kemudian uang dari PTA untuk anak PTA. Iya kan? Uang dari PT untuk anak PT. Jadi tidak berarti kan jumlahnya itu nggak mesti sama. Iya, nggak mesti sama. Iya, mesti sama. Jadi dibagikan sesuai dengan pendapatannya. Ya. Cuma yang sekarang kita kendalanya itu karena belum ada sama sekali dana untuk BDPS yang kita sediakan. Jadi itu yang kita lagi BDPS. BDPS terus apa lagi yang nih? mengasih sosial dan sosial. Kayaknya itu yang terlalu memakan biaya banyak. Tadi hanya kita minta Berarti kan kita ini sekarang itu bisa untuk anak-anak. kalau di sana nggak hanya BDPS itu. Kemarin BDPS. Ya itu pun tidak mencukupi. Itulah kemarin sehingga itu semua Saudara, ya, FKDP itu
laporan tahun itu di awal tahun dari dua itu tidak terjadi. Iya, karena ada apa namanya monitoring dan evaluasi. Ya, Pelaksananya siapa? Ini ada item pelaksana. hakim. Hakim tinggi ya. Hakim tinggi. Nah, tambahan kedua kalau misalnya tidak dibahas di sana, ini pembinaan masalah organisasi seperti yang akan disampaikan tadi Ibu Janina. Apakah di sana dibahas? Komisi apa? Semua lagi. Di atas, sedangkan yang di IPA itu kita hanya 2 program kerja, tidak ada yang lain. Kalau di komisi A itu contohnya mungkin dia IPA semua, berbasis IPA semua. Organisasi kita nggak ada. Iya enggak, maksudnya pekerjaan komisi A itu lebih banyak malah. Nah, waktu lagi mainnya. Surveinya itu non orientasinya di IPA semua. Ditanya teknologi ya Pak? Juga tidak penting. Kalau penting Pak. Saya hanya ingin pendalaman di bidang fintech. Saya melihat fintech kita kalau penyelenggaraan kita dia kalau kita kesehatan makanya kita usul ini kan ini hanya usul walaupun ini adalah apa namanya kewenangan sekretariatan, tetapi kita merasakan ini barangkali ke depannya sama-sama di hotel, sama-sama kita sama-sama di hotel. Memang baru tahun ini begitu. Ya. Kemudian yang kedua, diskusi hukum. Secara kegiatan Dari narasumber. iya, kalau narasumber itu kan kita Serta ya. Kayak usulan. iya masuk program kerja Dengan peningkatan SDM, namanya meningkatkan pengetahuan, ilmu pengetahuan. Bisa mencapai Kalau orang gabungan ini kan Ya, terima kasih Pak. Pak Mustari, sepertinya itu bukan program kerja sebenarnya. Karena Ya, usulan. tidak ada tanggung jawabnya, tidak ada berapa persennya, nggak ada ya. Makanya tadi ya, dari awal cuma boleh diterima, boleh tidak. Karena lalu tidak dikasih ikan saya, jadi itulah hatinya Pak. bisa diterangkan nanti di pleno. Di pleno Pak, di pleno. Hasilnya di situ. Jadi pelaksananya 2 bulan. Kalau kegiatan kan dia tidak terkena dia. Satu kegiatan Ya satu kegiatan di dia. bulan 2. Maksudnya, Di bulan 3 tadi. maksudnya kegiatan itu ganti bulan Pak. Pelaksananya 2 bulan itu atau 1 bulan. Jadi kegiatan perempat satuannya bulan, pakai bulan di situ Pak. Laporannya kan per kegiatan. Tidak pelaksanaan weekend kan malah Oke, maksudnya begini Pak, kan ini penggantian TL 1 kali kegiatannya kita adakan di bulan 3. Mungkin maksudnya Pak Sabahat jangan sampai tidak bisa dikerjakan 1 bulan. Iya. Nah, mungkin begitu Pak maksudnya. Makanya satuannya bulan, jangan kegiatan. Terserah dari bahasa bahas saja Pak. Saya cari yang karena beliau kan orangnya perencanaan. Penggantian TL Bahasanya 1 bulan. Iya. 2 bulan. Waktu 2 kan saya 1 bulan dia. Yang berapa itu? Tidak, maksudnya karena ini kegiatan di situ. Kalau dia menyeberang bulan, itu. Kalau dia 2 bulan Pak, berarti 2 kegiatan. Iya. Gitu. Jadi mungkin sudah tepat ini Pak Sabahat. 1 kegiatan tapi dilaksanakan di bulan Maretnya. Itu iya kan pelaksanaannya. Itu kaitan. Iya, sudah ya. Ya. Ruang ketua berbahan kos. Ini 2 tanggal. Tanggal kemarin yang ada di depan ruang sidang Pak. Bulan 3 juga ini. Ya, Maret. bulan 3. Oke. Karena ada 1 orang yang kerja juga itu Pak. Nanti Sekalian kerja. Iya, sekalian 1. Nomor 3 tadi, nomor 3 itu bulan Februari. Iya. Ya. Februari. Sekarang ini nomor penggantian alas karpet bulan 3 juga Maret. Kalau yang nomor 3 itu tadi bulan Februari Pak. Hah? Yang musola.